إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala, meningkatkan ilmu agama kita agar kita bisa menjadi muslim yang sempurna, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada keterkaitan yang sangat kuat antara keimanan dan akhlak mulia. Seorang yang beriman, seorang yang sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita menjadi seperti yang dalam hadis ini, orang yang paling sempurna akhlaknya. Perbaikilah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, memudahkan segala urusan kita, memberikan rizki kepada kita, mengabulkan permintaan-permintaan kita. Maka dengan akhlak mulia kepada Allah adalah dengan cara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas salat kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita perbaiki akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia yang diutus kepada umat Islam dengan membawa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah beliau, beradablah kepada beliau, dengarkanlah hadis-hadis beliau, dengarkanlah perintah-perintah beliau, laksanakan perintah beliau dan jauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apabila telah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka ucapkanlah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami akan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tingkatkan akhlak kita, sopan santun kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang telah mendidik kita dari kecil, ibu yang telah melahirkan kita dengan susah payah, menggendong kita, menyapih kita, menyusui kita, mendidik kita sehingga kita menjadi orang seperti kita sekarang ini. Itu jasa dari kedua orang tua kita. Jangan lupakan kedua orang tua kita. Bagaimanapun kedua orang tua kita, maka berbaktilah kepada keduanya. Buatlah mereka senyum bahagia. Jangan buat mereka sedih karena buruknya akhlak kita kepada mereka. Demikian pula perbaiki akhlak kita dengan kakak, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, paman-paman kita, kakak, adik, paman, bibi kita dan lain sebagainya. Berbuat baiklah kepada mereka. Bantulah mereka apabila mereka membutuhkan bantuan kita. Sopan santunlah kepada mereka. Berakhlak yang baik itu merupakan ciri-ciri orang yang sempurna keimanannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam banyak ayat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada tetangga, kepada karib kerabat, kepada teman dekat. Maka berbuat baiklah kepada saudara-saudara kita di sekitar kita, teman-teman pekerjaan kita. Berbuat baiklah kepada mereka. Jangan menzalimi mereka, jangan melukai hati mereka, jangan mengambil hak atau uang atau harta mereka tanpa seizin mereka. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mengaitkan antara keimanan dengan akhlak yang mulia, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Maka seorang muslim hendaknya mengucapkan kata-kata yang baik, mengeluarkan statement-statement yang baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung kekufuran atau kesyirikan atau perbuatan kemaksiatan. Maka ketika dia berbicara tentang masalah agama, berbicara dengan perkataan yang benar. Apabila dia berbicara kepada saudara-saudaranya, kepada kedua orang tuanya, berbicaralah perkataan yang mulia, yang lembut. Apabila dia berbicara kepada istrinya, anak-anaknya, maka hendaknya berkata yang lembut. Jangan ucapkan, lontarkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Auliyasmut. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya diam. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, jangan mengeluarkan kata-kata yang zalim. Jangan menggunakan lisan kita untuk menghibah, menggunjing, menjelek-jelekan, menuduh saudara kita sesama muslim. Karena sesungguhnya al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzalimi dia. Wa la yahqiruhu, tidak boleh merendahkan, meremehkan dia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat erat sekali antara keimanan dengan akhlak yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'zi jarahu, jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Maka ketika kita bermasyarakat, kita yakin pasti kita memiliki tetangga, maka marilah muliakan tetangga kita, bantu tetangga kita apabila membutuhkan, muliakan mereka, jangan diganggu. Jangan membuat sesuatu yang membisingkan mereka sehingga mengganggu tetangga kita. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Apabila ada saudara kita yang bertamu atau ada orang yang bertamu ke rumah kita, maka sambutlah dengan ceria, dengan muka yang ceria, yang bahagia, dan berikanlah jamuan-jamuan yang untuk memuliakan dia, sehingga dia pun akan berbahagia dan kita juga mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang beriman kepada Allah
dia pasti akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kaum muslimin dan juga kepada manusia secara umumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk yang merusak masyarakat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman kepada Allah pasti dia akan melakukan perbaikan amal, perbaikan akhlak dia, memperbaiki akhlak dia. Dan juga demikian pula orang yang beriman adanya hari kiamat, adanya hari akhir di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya, maka dia akan menjaga anggota tubuhnya. Dia menjaga lisannya dari melontarkan kata-kata yang buruk. Dia akan senantiasa mengatakan perkataan yang baik, karena dia tahu semuanya akan dicatat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan apabila itu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala dari Allah. Namun apabila itu keburukan, maka dia akan mendapatkan kejelekan dan dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tangannya, dia akan menjaga tangannya dengan baik. Dia tidak akan menulis di media sosial dengan tulisan-tulisan yang jelek. Dia tidak akan melontarkan statement-statement yang buruk, karena dia tahu itu ada konsekuensinya dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam segala hal dia akan mencoba senantiasa berbuat kebaikan, berakhlak mulia, sehingga dia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan meskipun sedikit, dia akan melihat pahalanya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan sebuah kejelekan, kejahatan, perbuatan dosa, dia juga akan melihat balasannya, dosanya nanti di hari kiamat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ilmu agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan menerima amal-amal saleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan berakhlak mulia, maka kita akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan menjadi teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Duduk bersanding bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan orang atau tentang orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat bersamaku? Maka para sahabat pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanukum akhlaqa." Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai akhlak yang mulia sebagai perangi kehidupan kita. Mari kita usahakan, selain berdoa juga kita harus berusaha. Apabila di antara kita memiliki sifat bawaan mudah marah, maka tahanlah marah itu. Apabila di antara kita memiliki sifat bawaan tidak mudah senyum, maka latihlah untuk senantiasa senyum. Tidak, apabila ada seorang di antara kita bakhil, kikir, pelit, tidak mau menolong orang lain, maka rubahlah sikap itu. Marilah kita perbaiki akhlak kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
akhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa membimbing untuk hal itu kecuali Engkau ya Allah. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.